Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas R1B, mata kuliah Bahasa Indonesia, akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEBI, bagian 1. PUEBI. Dulu saat belajar bahasa Indonesia kita pasti tidak asing dengan istilah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972. Namun, pada tanggal 26 November 2015 yang lalu, EYD sudah diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut PUEBI. A. Penulisan huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Dalam abjad itu terdapat 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Sisanya 21 huruf adalah huruf konsonan. Diagraf sebanyak 4 pasang yaitu KH, NG, NY, dan SY. Ada juga gabungan 2 vokal yang disebut diftong. Diftong terjadi jika 2 vokal berurutan harus dalam satu suku kata menciptakan bunyi luncuran atau berubah kualitasnya, yang berbeda dengan lafal bunyi aslinya. Huruf-huruf diftong itu adalah ai, au, oi. Lalu ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama. Tiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan serta jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama atau nama orang tertentu. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang keenam, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada D, Van, dan Der. Itu nama dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Portugal. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Yang kedelapan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 10. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. 13. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama dari geografi. 15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf-huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Ke-16, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. 17. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Yang ke-18, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. 19. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur dari nama resmi negara, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. 20. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. 21. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang disempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Yang ke-25, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Lalu yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Yang ketiga ada huruf miring. Satu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu yang keempat ada huruf tebal. Satu huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang pertama ada kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, virus komputer dapat kita musnahkan. Yang kedua, kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya A mengunduh, B diretaskan. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya 1. Di SMS-kan. 2. Mengupgrade. B. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya. Misalnya 1. Bekerja sama. 2. Sebarluaskan. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, 1. Menyebarluaskan, 2. Pertanggungjawaban. D. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu tulis serangkai. Misalnya, adipati, dwiwarna, paripurna, aerodinamika, ekawarna, poligami, antar kota, ekstrakurikuler, pramuniaga, antibiotik, infrastruktur, prasangka, inkonvensional, purawirna audiogram, kosponsor, saptakrida, awahama, mahasiswa, semi-profesional, bikarbonat, mancanegara. Catatan 1. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalannya huruf kapital, tanda hubung, strip tanda hubung digunakan di antara kedua unsur itu. Misalnya A. Non, strip Indonesia. B. Pan, strip Afrikanisme. C. Pro, strip Barat. 2. Jika maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Misalnya A. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. B. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. 3. Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar kecuali kata esa, gabungan itu tulis dengan serangkai. Misalnya A. Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. B. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. 4. Bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Misalnya A. Sikap masyarakat yang pro lebih banyak daripada kontra. B. Mereka memperlihatkan sikap anti terhadap kejahatan. 5. Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh berimbuhan. Misalnya A. Tak laik terbang. B. Tak tembus cahaya. 3. Kata bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya sistem, strip sistem. Gambar, strip gambar. Catatan 1. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Misalnya surat kabar, surat kabar. Kapal barang, kapal barang. Bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektif ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya. Kekanak-kanakan perundang-undangan. 4. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk.
ditulis terpisah, misalnya model linear kambing hitam, orang tua, persegi panjang, mata pelajaran, rumah sakit, umum, meja tulis. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalah pengertian dapat tulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan, misalnya anak istri Ali, ibu bapak kami, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai, misalnya acap kali, ada kalanya, akhir rukul kalam, wira swasta, apalagi, astagfirullah, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawan, bila mana. 5. Suku kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, ah, ma, in. Huruf diftong A, I, U, E, O tidak dipenggal, misalnya pandai, saudara. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya bapak, mutakhir, musyawarah. Jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April, Lock. Jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih, masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. D. Pemenggalan tidak dilakukan pada kata yang terdiri atas satu vokal. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan walaupun cuma-cuma mereka tidak mau ambil makanan itu. 3. Jika sebuah kata terdiri atas unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi, introspeksi, nama orang, badan hukum, atau nama diri yang lain terdiri atas 2 unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya. 4. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam kata gabungan, kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam-malam sajalah di sini, dia berjalan-jalan di luar gedung. Singkatan dan akronim. A. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau sepangkat. Diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya, A. H. Nasution, Abdul Haris Nasution. W. R. Supratman, WG Rudolf Supratman. M. B. A. Master of Business Administration. 2. Singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak. Diikuti dengan tanda titik, misalnya PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia. 3. Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik, misalnya DLL titik dan lain-lain, DSB titik dan sebagainya. C. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L50, C100, D500, M1000, F5000, M 1 juta. Bilangan dalam yang pertama itu bilangan dalam teks
yang tepat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari dua kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. 3. Angka yang menunjukkan bilangan untuk utuh besar dapat diejak sebagian supaya lebih mudah dibaca. 4. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran, panjang, berat, luas, dan isi. B. Satuan waktu. C. Nilai uang. Dan D. Jumlah. 5. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 6. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 1. Bilangan utuh. 2. Bilangan pecahan. 3. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 4. Penulisan bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. 5. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks atau kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. 6. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisan harus tepat. D. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata ganti itu dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. E. Kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Catatan, huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlukan sebagai unsur nama diri. Sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.